Opsi yang akan melumpuhkan arogansi Novel Baswedan, ditulis oleh Rasto di Steward.com. Jika tersesat dalam kegelapan, sedikit cahaya mungkin membantu untuk dapat menemukan jalan yang sulit jika tersesat di bawah benderangnya cahaya. Frasa ini mengandung pengertian bahwa orang yang merasa paling pintar akan sulit menerima pendapat, baik berupa saran atau masukan orang lain. Pastinya, orang seperti ini adalah jenis manusia yang memiliki karakter arogan. Sulit baginya menerima pendapat orang lain. Menurutnya hanya pendapatnya lah yang paling benar. Padahal kalau dipikir tidak ada manusia yang terlahir sempurna kecuali para nabi. Pertanyaannya kemudian, apakah Novel dan kelompoknya adalah nabi atau entitas yang cukup pantas mewakili ajarannya? Lalu apa alasannya sehingga mereka begitu confident, merasa bahwa diri dan kelompoknya lah yang paling benar? Sudah bisa ditebak, manusia arogan tidak peduli dengan semua itu. Sikap narsis telah membuat dirinya kurang menyadari, bahkan tak peduli, bahwa setiap manusia memiliki kelebihan juga kekurangan. Manusia seperti inilah yang menurut penulis dikiaskan sebagai manusia yang tersesat di benderangnya cahaya. Kita bisa saksikan bagaimana NB melakukan stigmatisasi atau ketidaklulusannya dengan membentuk opini, seperti slogan yang diusung bersama kelompoknya dengan slogan berani jujur dipecat. Padahal Novel dan kawan-kawan tidak dipecat, melainkan dia dan para begundalnya tidak berhasil lulus asesmen TWK. Mungkin karena hal ini dianggap tendensius bagi reputasi mereka yang sudah terlanjur mengakui diri dan kelompoknya lah sebagai tim super cerdas, paling jujur, dan paling berintegritas di dunia, maksudnya dunia astral. Malah gak lolos. Bodohnya Novel and the Gang yang sudah terlanjur memproklamirkan sebagai kelompok yang jujur dan berintegritas itu lupa bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang hanya dilakukan para maling dan para pecundang. Benarkah Novel dan karyawan WPKPK diisi oleh manusia-manusia jujur? Jika benar, bagaimana hilangnya barang bukti berupa emas seberat 1,9 kg di kantor KPK? Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Jawara Pitung, bukan? Mengatakan Nurdin Abdullah terjaring OTT, faktanya Nurdin Abdullah dijemput tengah malam di kediamannya pada saat sedang terlelap tidur. Lalu, sikap mereka yang menolak keputusan yang sudah final, tidak lulus TWK dengan memobilisasi para mahasiswa yang tergabung di BEMSI dengan mengusung diksi menolak pelemahan KPK dan dengan songongnya mengultimatum Presiden 3 kali 24 jam. Mungkin mahasiswa sekarang banyak yang jadi sarap buat gantiin orang yang dapat giliran ronda. Tidak berhenti sampai di situ, Novel and Gang mendirikan Indonesia Memanggil 57 atau IM57 bersama dengan 56 pegawai lainnya yang tidak lulus. Yang bisa dipastikan, masyarakat akan menilai Novel and Gang telah melawan hukum yang dapat memberikan edukasi buruk kepada masyarakat, di mana masyarakat akan memahami bahwa setiap warga negara boleh melakukan perbuatan melawan hukum jika keikutsertaan dalam mengikuti asesmen menjadi ASN dinyatakan tidak lulus. NB dan para cecunguknya telah melakukan perbuatan di luar ekspektasi yang seharusnya. Karuan sikap mereka dianggap tidak mencerminkan orang atau kelompok yang memahami prosedur hukum, walau dalam batas-batas peraturan bersifat standar sekalipun. Tiba-tiba saja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berinisiatif untuk menarik semua pegawai KPK yang tak lolos TWK sebagai ASN Polri, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Alamak, tentu saja kita dibuat terkejut dengan rencana tersebut, mengingat apa yang telah dilakukan Novel and the Gang di tubuh KPK. Bagaimana mungkin orang selicik NB, di mana kolaborasi dirinya dengan WPKPK dan telah bermetamorfosa menjadi penguasa di lembaga anti rasuah itu, mendapat tawaran seperti itu? Coba perhatikan mengenai jabatan ketua komisi yang dibatasi tugasnya, dengan jabatan Novel yang tak terbatas, salah hanya jabatan NB yang abadi. Seolah ada penegasan, ingat, yang lain boleh berganti tapi tidak berlaku untuk One Novel. Tidak kurang dari 3 kali pergantian kepemimpinan di KPK. Apakah ada yang berani internal KPK mempersoalkan jabatan NB? Bahkan, psikopat yang masyafalis itulah sejatinya penguasa di lembaga anti rasuah KPK. Lalu dengan entengnya dan salah tanpa beban Kapolri menawarkan mereka menjadi ASN Polri. Benar saja, mendapat tawaran dari Kapolri, Novel pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan tanpa rasa malu, ia pun bersedia menerima tawaran itu asal dirinya ditempatkan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi atau di Tipikor. Bukan main, bukan? Tidakkah Kapolri berpikir bahwa hal itu bisa membuat NB dan para begundalnya besar kepala dan membusungkan dada? Tidakkah Kapolri melihat dampak yang akan ditanggung atas keputusan yang diambil untuk memelihara Komodo?
Tidakkah Kapolri menimbang terlebih dulu bahwa sikap itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan disebabkan oleh kebencian yang tidak berdasar, melainkan bentuk kekhawatiran yang wajar, mengingat bagaimana nasib seorang petugas keamanan Iwan Ismail yang dipecat karena menyebarkan foto di mana bendera HTI terpampang di ruang kantor pegawai KPK. Yang berarti banyak pegawai KPK terpapar paham radikal, dan bisa diartikan sikap itu sebagai bentuk penentangan atas keputusan negara yang menjadikan HTI sebagai organisasi terlarang dan telah membuka mata kita bahwa kelompok Taliban memang benar adanya. Namun, penulis masih wait and see. Bisa jadi hal ini merupakan langkah taktis dalam membungkam gerakan mereka. Penulis berusaha untuk berpikir logis dalam melihat persoalan ini dengan alasan bahwa opsi yang diberikan itu akan menjadi seperti pisau bermata dua. Pertama, jika opsi itu ditolak oleh kelompok Taliban, maka tidak ada alasan sedikit pun bagi kelompok Taliban dan juga para pendukung yang menyalahkan, apalagi mempermasalahkan keputusan yang sudah menjadi ketetapan atau memiliki kekuatan hukum. Kedua, jika opsi itu diterima oleh kelompok Taliban, pertanda kelompok yang selama ini merasa dan dianggap menjadi pionir dalam pemberantasan korupsi bukanlah tipe manusia yang memiliki kejujuran, integritas, dan kredibilitas. Karena sangat jelas mereka hanyalah sekumpulan manusia yang menjadikan jabatan demi kepentingan mereka semata, tidak lebih. Begitulah kelakuan koloni komodo. Bagaimana menurut MotoGP digelar Jokowi untuk mimpi anak negeri, Formula E untuk siapa? Ditulis oleh Anto Cahaya di steward.com. Rasanya tidak perlu diragukan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi untuk negeri ini. Di sektor dunia olahraga di masa Jokowi, para atlet yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa sangat dihargai sedemikian rupa. Biasanya akan diberi selamat secara langsung kemudian diundang ke istana dan diguyur bonus yang lebih dari cukup. Dari sekian banyak potensi olahraga yang dapat dikembangkan dan mendapat perhatian Presiden, salah satunya ajang kebut baik motor maupun mobil. Dan kabar baik untuk pecinta MotoGP Indonesia, pasalnya sirkuit kebanggaan Indonesia Pertamina Mandalika International Street Circuit sudah siap menggelar event. Kalender MotoGP 2022 sudah dirilis. Walaupun sifatnya masih sementara alias provisional kalender, ada MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika yang jadi seri kedua. Dalam rilis yang diterima Detik Sport, kejuaraan dunia Grand Prix pada kelas utama MotoGP 2022 rencananya akan digelar dari 6 Maret sampai dengan 6 November. Ada 21 balapan yang rencananya akan digelar pada MotoGP 2022. MotoGP Qatar di Losail akan jadi seri pembuka pada 6 Maret. Race berikutnya dijadwalkan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 20 Maret. Masih ada catatan buat seri MotoGP Indonesia tersebut, yakni subject to homologation. Kendati dari negara kita belum muncul nama pebalap yang berlaga di MotoGP, tapi talenta-talenta muda Indonesia cukup diperhitungkan di FIM Moto3 Junior World Championship, sebuah ajang yang rata-rata diisi pebalap muda dan melahirkan pebalap di ajang yang lebih bergengsi, yaitu Moto2 dan MotoGP. Dari Indonesia salah satunya ada Mario Suryo Aji dari Astra Honda Racing Team, pebalap muda asal Magetan, Jawa Timur yang baru berusia 17 tahun. Dan masih banyak lagi talenta-talenta muda lainnya seperti Dimas Eki di ajang CF Moto2, kemudian ada Galang Hendra kejuaraan World Super Sport atau WSSP. Sementara bergeser ke Le Mans 24 Hours, balap ketahanan mobil non-ikonik Indonesia bakal mewakili dua wakil sekaligus, yakni Sean Galael dan Andre Haryanto, yang merupakan debut mereka. Pebalap-pebalap muda potensial di masa depan, Sean sendiri sebelumnya selama 5 tahun di Formula 2. Sirkuit Mandalika sendiri memiliki keunikan tersendiri. Selain di tepi pantai yang indah, juga jalan kawasan khusus tersebut akan menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia yang menggelar perhelatan MotoGP. Bahkan konon, karena keindahannya keluar kelakar dari beberapa pebalap dunia yang mengatakan jika datang ke sirkuit Mandalika mereka bingung mau balapan atau liburan. Nah, ini artinya menandakan bahwa kawasan tersebut sangat menarik wisatawan untuk datang, baik dalam negeri maupun mancanegara. Sirkuit Mandalika adalah salah satu proyek ambisius Presiden Jokowi untuk menaikkan level Indonesia, sejajar dengan negara-negara lainnya di dunia, dan terkhusus memperkenalkan kawasan Mandalika, Lombok, dan Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, ini adalah salah satu wujud persembahan untuk anak negeri. Diharapkan di masa yang akan datang muncul juga para pebalap Indonesia yang berlaga di ajang MotoGP.
Di sini kembali kita melihat Presiden Jokowi seperti sedang mempersiapkan pondasi dasar bangsa ini di masa yang akan datang. Tidak banyak proyek-proyek lainnya seperti jalan tol, kereta api, bendungan, embung, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Sifat membangunnya bukan untuk ambisi pribadi, tapi untuk generasi. Jika sirkuit Mandalika dan gelaran MotoGP dipersembahkan untuk bangsa di masa yang akan datang, lantas bagaimana dengan ajang Formula E yang juga sedianya juga digelar di Jakarta pada tahun yang sama? Formula E adalah salah satu proyek ambisius Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan sayangnya sampai detik ini masih menyisakan tanda tanya besar, sebab venue atau tempat balapan yang sebelumnya akan diselenggarakan di Monas kemudian berubah tempatnya. Padahal lokasinya sudah diacak-acak untuk balapan. Dan tidak hanya soal tempat saja yang menjadi persoalan, jauh sebelumnya rencana perhelatan ini juga mendapat penolakan dari berbagai pihak. Selain interpelasi juga demo, tapi Anies Baswedan sang gubernur melalui Jakpro tetap ngotot harus terselenggara. Jadwal Formula E sendiri untuk Jakarta seharusnya diselenggarakan pada tahun 2020 karena pandemi molor menjadi tahun 2022. Berbeda dengan MotoGP yang jauh hari dikerjakan dengan sangat serius dan sangat profesional karena berintegritas dengan berbagai sektor, mempertimbangkan sektor pariwisata kelas dunia, ekonomi serta pengembangan bakat talenta-talenta muda di masa yang akan datang. Dengan demikian, apakah Formula E dipergunakan sang gubernur DKI Jakarta ini untuk ajang panggung dirinya di tahun 2024? Sebab multi-efek baik sektor pariwisata dan ekonomi nampaknya hanya lip service saja. Justru yang menonjol hanya ambisi dan juga sifat temporary. Jika benar, buat apa memilih pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan kelompok